Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar untuk mahasiswa-mahasiswa semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan dari Sang Maha Pencipta alam semesta raya ini, di mana memang tempat berlindung yang paling kuat adalah ke tempat di mana kita diciptakan atau alam semesta raya ini diciptakan. Ya, karena kita manusia ataupun bumi ataupun alam semesta raya ini berjalan ataupun dapat berjalan dengan baik sih ya, sesuai dengan tugas-tugasnya itu karena kehendak Sang Pencipta itu sendiri. Nah, baiklah, dalam video singkat ini kita akan membahas sesuatu yang sering dialami oleh mahasiswa tingkat akhir ya, di mana mahasiswa harus menyusun skripsi ataupun tesis ya, di mana skripsi dan tesis ini kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sulit ya, sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Bahkan sebetulnya skripsi dan tesis itu sendiri adalah sesuatu yang lebih mudah dibandingkan dengan proses perkuliahan, mata kuliah itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam kuliah kita itu harus bertemu dengan dosen ya, paling tidak itu sekitar 150 menit ya, kali kan 14 kali. Kemudian juga kita harus melonggarkan waktu untuk mengerjakan tugas ya. Kemudian juga kita harus melonggarkan untuk membaca-baca di perpustakaan ya, ataupun belajar secara berkelompok. Nah, berapa waktu yang harus kita habiskan ya? Belum lagi itu jumlahnya bisa jadi dalam satu semester itu bisa jadi 7 ya sampai 10 mata kuliah yang harus kita tempuh ya, berulang-ulang sampai 7 semester. Nah, itu sebagai gambarannya. Kalau di S2 tidak 7 semester ya, paling tidak 3 semester. Nah, jadi skripsi dan tesis itu sebetulnya jangan menjadi kendala bagi diri kita. Malah justru inilah ending yang harus kita selesaikan dengan senang hati ya, karena sebentar lagi S1 kita atau S2 kita ini selesai. Nah, baiklah, di dalam video singkat ini kita akan membahas dari mana ide penelitian itu Anda dapatkan ya untuk menulis skripsi dan tesis Anda. Nah, kalau saya simpulkan ya, itu bisa berasal dari 5 ini ya, atau kalau saya boleh bilang 4 saja ya, karena yang kelima ini adalah sesuatu yang terpaksa ya, sesuatu yang terpaksa. Atau kalau keempat-empatnya ini Anda sudah tidak mendapatkan, maka baru Anda memikirkan kelima ya, daripada skripsi dan tesis Anda tidak selesai. Nah, ini sebetulnya secara ilmiah itu nomor 5 itu tidak dihasung ya, tidak disarankan ya. Tetapi bagaimana jika daya dan upaya sudah dikerahkan tetapi tidak bisa terwujud skripsi dan tesis Anda, ya maka saya kira nomor 5 itu adalah satu alternatif yang terakhir sebagai jalan keluar agar supaya Anda selesai dalam mengemban amanah dari orang tua ya, ataupun mengemban amanah dari tempat Anda ditugaskan belajar ya, atau tempat kerja Anda yang menugaskan Anda belajar. Nah, baiklah, kita akan bahas yang pertama. Kalau kita bekerja ya, itu ide penelitian itu bisa diambil dari lingkungan kerja kita ya, di mana ada permasalahan ya, ada satu problem yang bisa diidentifikasi atau bisa dirasakan ya, karena bisa jadi ya, kalau Anda menjadi pegawai yang sensitif ya, atau peka terhadap permasalahan, maka itu bisa menjadi permasalahan. Tapi kalau seseorang itu dia tidak mempunyai kepekaan atau sensitivitas terhadap sesuatu yang kurang harmoni, maka dia tidak bisa menangkap peluang itu
ya. Jadi kalau Anda menjadi pekerja yang baik, tentunya Anda akan sensitif ya, mana yang harmonik dan mana yang disharmonik. Nah, dari keadaan-keadaan semacam itu kita bisa angkat ya menjadi satu permasalahan yang harus diselesaikan ya, karena memang tujuan utama penelitian adalah mencari solusi ya terhadap permasalahan yang kita akan munculkan. Jadi sebuah penelitian itu memang harus ada permasalahannya. Kalau nggak ada permasalahan, tidak akan ada penelitian. Ya, jadi no problem, no research. Ya, jadi saya kira itu. Nah, bagaimana kalau Anda masih S1 dan belum bekerja? Maka kita bisa jadikan nomor satu itu bisa jadi ada lingkungan di mana kita belajar ya, di mana kita belajar itu pasti ada satu keadaan yang disharmonik juga ya, misalnya tentang bagaimana kualitas dosen ya, atau bagaimana kualitas guru ya, mempengaruhi terhadap prestasi mahasiswa atau siswa. Itu kan juga diambil dari lingkungan belajar kita. Ya, jadi bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang memperoleh beasiswa itu dapat lebih termotivasi untuk belajar atau tidak ya. Bagaimana mahasiswa yang datang dari luar kota ataupun dari dalam kota ataupun mungkin dari datang dari luar negeri, itu bagaimana mereka memiliki motivasi belajar yang tinggi ya di dalam mereka mendapatkan prestasi yang baik. Nah, itu nomor satu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bisa dari lingkungan di mana kita berinteraksi ya, yang kita hubungkan dengan kepekaan kita juga ya. Jadi kita hidup di suatu daerah ya, misalnya daerah industri ya, atau mungkin juga daerah-daerah yang kumuh ya, mungkin seperti itu, atau mungkin daerah yang super modern ya, daerah-daerah yang satu sama lain tetangga tidak mengenal ya karena berbagai keadaan. Nah, di mana di situ kita akan lihat ya positif negatifnya ya, ataupun mungkin daerah-daerah industri yang berpolusi tinggi ya, bisa jadi semacam itu ya. Nah, jadi di sana juga ada satu permasalahan dan butuh satu solusi. Nah, itu kita bisa angkat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bisa dari buku-buku teks ya, di mana kita belajar ya, misalnya di mata kuliah tertentu ya, di mata kuliah misalkan mata kuliah SDM ya, di sana dijelaskan tentang bab-bab wawancara ya, bagaimana bab-bab dalam sumber tenaga kerja dari mana ya, atau mungkin juga bagaimana cara menilai karyawan, bagaimana cara menggaji mereka, bagaimana menyelesaikan konflik di dalam lingkungan kerja ya, kemudian juga bagaimana pegawai-pegawai itu berinteraksi dengan teknologi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu bisa juga ya kita jadikan sumber ide kita ya, misalnya di selain buku SDM, misalnya buku manajemen operasional ya, di mana ada teori antrian ya, di mana ada tata letak atau layout ya, di mana ada proses produksi atau bagaimana mengelola mesin ya, bagaimana mengelola fasilitas. Nah, itu juga bisa dari ide-ide yang muncul dari buku-buku teks yang kita pelajari selama menempuh mata kuliah tertentu. Nah, itu yang nomor 3. Nah, bisa juga kita nomor 4 adalah bisa dari membaca sumber-sumber yang terpilih ya, dari sumber-sumber yang terpilih ya. Ya, misalnya dari jurnal nasional ya, bisa Anda masuk ke Google ya, bisa Anda masuk ke Google ya, kemudian Anda ketikkan kata-kata kunci tertentu ya, itu bisa jadi seperti itu. Tapi jurnal penelitian ya, jangan skripsi ataupun tesis ataupun mungkin disertasi yang paling tinggi ya. Ya, jadi jurnal penelitian yang berbahasa Indonesia, karena di Indonesia ini belum ada portal yang
mengelola ya seluruh terbitan-terbitan dari perguruan tinggi tertentu atau institusi tertentu itu belum ada. Ya, jadi masih sendiri-sendiri dalam mendirikan portal penelitian bersumber dari dalam negeri. Tapi kalau yang luar negeri ya itu sudah ada, ya sudah ada. Misalnya kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh misalnya ini adalah portal jurnal internasional. Jadi di dalam sumber yang keempat ini, ya di dalam sumber yang keempat ini sumber-sumber terpilih itu adalah jurnal internasional ya. Kalau yang ketiga tadi mungkin dari buku teks ya yang disediakan di perpustakaan atau mungkin Anda beli karena menempuh mata kuliah tertentu ya. Kemudian saya memilih Perpustakaan Tun Sri Lanang sebagai tempat kegemaran saya di UKM. Salah satu sebabnya saya sukakan ketenangan. Saya sukakan tempat yang sunyi untuk saya belajar, untuk saya tenangkan fikiran saya. Dan di PTSL, dia menyediakan pelbagai kemudahan di mana saya boleh menggunakan kemudahan itu sebaiknya. PTSL, dia menyediakan bahan bacaan yang kita tak boleh dapat dekat luar. So, bila datang sini, bila anda buka je bahan bacaan yang ada dekat sini, anda akan rasa satu vibes yang positif dan PTSL memberi saya peluang untuk saya menikmati semua itu. Dan yang kedua adalah lingkungan ya, kemudian yang pertama adalah lingkungan kerja, ini lingkungan hidup kita. Nah, jadi yang keempat ini adalah sumber-sumber terpilih ya. Artinya terpilih itu tidak sembarangan. Kita nggak boleh sembarang comot ya dari penelitian yang tidak jelas ya, dari institusi yang tidak jelas. Jadi harus dikenal ya secara umum. Nah, itu yang tadi yang kita sudah bercerita di Google itu kita bisa memperoleh dari institusi tertentu ya, dari manapun ya, tapi yang penelitian. Nah, kalau yang sumber terpilih yang reputed ya, reputation ya, terreputasi ya, itu adalah jurnal internasional ya. Nah, ini kita lihatkan contoh. Jurnal internasional itu ada banyak ya, nggak harus Science Direct ya, ada ProQuest, ada EBSCOhost ya, kemudian ada Emerald Insight ya, kemudian ada ProQuest ya. Nah, tapi kita ambil satu yang mumpuni ya, yaitu www.Science Direct. Dan lagi pula di dalam www.Science Direct ini Anda kadang-kadang mendapatkan jurnal-jurnal yang bagus ya, atau saya boleh bilang sangat bagus, tetapi dia itu digratiskan ya. Jadi pada hakikatnya jurnal internasional itu intinya membayar ya. Jadi prinsipnya jurnal internasional itu membayar. Nah, kalau kita tidak mampu membayar, karena berapa sih sebetulnya kalau kita lihat ya, misalnya ini kita masukkan dulu ya, kita contoh ya, misalnya kita ingin meneliti tentang motivation ya, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini kan muncul ya, untuk motivation ini ada 635.000 hasil ya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa tahun-tahun terbaru ya, misalnya ini sampai tahun 2021 ada. Jadi inilah kecepatan perkembangan literatur ya di luar negeri ya, di mana tahun depan itu sudah ada. Buku juga begitu, tahun depan itu sudah ada. Jadi kalau Anda menggunakan referensi di skripsi ataupun tesis yang tahunnya itu Anda sendiri belum lahir, itu Anda harus tinjau apakah ini sudah tepat atau belum ya, karena memang bisa jadi Anda menggunakan referensi tahun yang sangat kuno ya, tetapi itu boleh ya, karena memang mempunyai tujuan tertentu ya. Tetapi kalau secara umum itu ya bagusnya 5 tahun ke belakang ya. Nah, padahal yang tersedia itu sebetulnya 1 tahun ke depan pun sudah ada ya. Jadi misalnya seperti itu, ini kita ambil yang tahun 2021 aja ya. Nah, misalnya ini adalah satu bab ya, satu bab di dalam buku ya. Kalau Science Direct ini selain bab juga ada research ya. Misalnya ini kan tidak gratis ya. Ya, kalau yang gratis itu ada tersendiri. Kalau tahun 21 ini yang gratis seperti ini. Sudah muncul downloadnya. Ya,
Nah, jadi ini bagi mahasiswa itu, aduh sekarang sangat mudah sekali ya. Kalau zaman saya dulu kuliah itu untuk mencari jurnal internasional ataupun untuk mencari buku-buku itu sangat mahal dan harus datang ke tempat ya. Sekarang ini Anda mendekam saja di kamar ya, ataupun di ruang kerja Anda, tidak usah pergi kemana-mana, tidak usah pakai pakaian bagus, tidak usah pakai sepatu bagus, tidak usah pakai mobil ataupun motor ataupun angkutan yang bagus. Saya kira sudah menemukan satu database yang sangat besar. Nah, jadi sekali lagi skripsi dan tesis itu gampang, ya, maka kerjakan sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat misalnya untuk yang kita tadi mau lihat tarifnya kan, kalau membayar berapa, ya. Nah, kalau membayar berapa. Nah, ini kita klik yang full text aja ya. Nah, nanti kalau membayar pasti dia akan memberikan satu, kalau ini malah tidak ya, bisa muncul ya. Nah, jadi inilah luar biasanya ya. Kalau seandainya tidak muncul, dia itu meminta untuk bayaran tertentu ya. Nanti bayaran tertentu itu akan apa namanya? Akan diminta berapa. Sekarang satuannya itu bukan dolar lagi ya, tetapi menggunakan euro ya, misalnya mungkin 18 euro ya, ataupun 20 euro ya. Ya, jadi nanti kalau ini pas ketemu yang bisa dibuka ya, kalau nanti ketemu yang tidak bisa dibuka, nanti akan mahal sekali. Nah, maka perguruan tinggi tempat Anda ya, semakin bergengsi tempat Anda kuliah, maka biasanya melanggan sendiri untuk mahasiswa-mahasiswa dan dosennya. Ya, ingat bahwa jurnal internasional ini yang butuh bukan hanya mahasiswa, tetapi dosen juga membutuhkan. Maka perguruan tinggi yang bagus ya, semakin bagus perguruan tinggi Anda, maka perguruan tinggi Anda pasti menyediakan. Nah, ini kalau kita mencari jurnal ya, di dalam jurnal internasional, Anda bisa masukkan kata kunci yang lebih dari satu ya, misalnya tadi motivation ya. Motivation nanti Anda gabungkan dengan apa, misalnya performance misalnya. Sama seperti kalau Anda mencari di Google ya. Cuma di Google ada trik-trik tertentu ya. Nanti akan saya beritahukan supaya cepat memperoleh data yang sangat banyak tetapi dapat yang berkualitas. Nah, bedanya apa toh kalau mencari di Google dan mencari di portal yang resmi yang seperti Science Direct ini? Bedanya itu kalau di Google itu sampah-sampah aja masuk ya. Kalau yang bagus juga ada, tapi yang sampah juga lebih banyak ya. Tapi kalau di Science Direct nggak mungkin ada sampah, karena setiap tulisan yang masuk itu pasti direview oleh tenaga-tenaga ahli yang tidak hanya satu, bisa 10, bisa 12, bisa 20. Bahkan tidak hanya di satu perguruan tinggi, tapi satu negara. Bahkan tidak di hanya satu negara, tetapi seluruh dunia. Ya, misalnya yang review orang 10 ya misalnya. Itu mungkin 4 dari dalam negeri, perguruan tinggi yang terkenal misalkan. Terus yang 6 itu dari Jepang, dari misalnya dari Indonesia, mungkin juga dari Singapura, atau mungkin dari India, dan yang lain-lain, negara-negara yang maju pendidikannya. Nah, bisa seperti itu. Maka Science Direct dengan Google sangat berbeda jauh ya. Maka Anda harus memprioritaskan sumber-sumber yang terpilih itu, maksudnya adalah ini ya. Tapi kalau penelitian Indonesia tidak ada di sini ya, Anda nggak bisa memasukkan kata kunci bahasa Indonesia, tidak bisa. Nanti not found ya, misalnya ya, nanti not found. Tapi ada ya 11 result ya. Sekarang sudah ada ya. Ini pemerkasaan pemikiran inventif di negara Brunei Darussalam, suatu percobaan ya. Saya baru tahu kalau yang bahasa kita tuh ada ya. Tapi kita ini ada ya, sikap dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Ya, ini memang begini ya, di Malaysia itu ada satu perguruan tinggi yang
meneraju bahasa Melayu ya. Jadi artinya memelihara ya, atau mengamankan ya, atau melestarikan bahasa Melayu. Jadi boleh digunakan untuk menulis skripsi, tesis ataupun disertasi ya. Meskipun nanti tetap akan di tesis ataupun disertasi ataupun skripsi ya, kalau bahasa kita itu tetap diperiksa oleh Dewan Bahasa, atau bukan Dewan Bahasa ya, mungkin satu departemen yang mengurusi tentang bahasa Melayu itu diperiksa dulu. Meskipun demikian ya, itu tapi boleh ya pakai bahasa Melayu. Nah seperti itu. Jadi ternyata bisa ya. Kalau zaman dulu mesti not found ya. Sekarang memang ilmu sekarang berubah terus ya. Jadi 2 tahun yang lalu ndak ada, sekarang ternyata ada. Saya juga baru tahu detik ini juga. Nah itu saudara-saudara, sumber yang keempat ya. Nah sumber yang terakhir adalah sumber yang kita sebetulnya nggak usah dikasih nomor ini ya. Kalau Anda sudah buntu ya, kalau Anda sudah ke satu, kedua, ketiga, keempat tidak ada jalan, maka bagaimana? Apakah Anda berhenti kuliah? Ya, jangan. Sayang sekali. Ya, 3,5 tahun atau 4 tahun sudah Anda lampaui. Kenapa hanya tinggal 1 semester tidak Anda selesaikan? Ya, bagi yang S2 3 semester sudah Anda lampaui. Kenapa semester yang keempat yang hanya tinggal tesis malah Anda deg-degan, Anda takut ya, harus kemudian Anda tidak selesai? Itu sayang sekali ya. Jadi saya kira S1 nomor 5 ini ya, Anda mencari banyak sumber dari sumber S1 atau mungkin digabungkan S1 dan S2, banyak sumber, tapi yang topiknya fokus ya, fokus. Dan Anda punya diharapkan Anda itu memiliki ide sendiri yang berbeda dari temuan-temuan, dari rujukan-rujukan Anda. Itu harus berbeda, tidak boleh sama. Nanti kalau sama, nanti resikonya lumayan tinggi, atau mungkin kita bilang tinggi ya, karena dianggap plagiasi ya. Jadi harus hati-hati dengan itu. Maka resepnya adalah cari yang banyak S1, S2, tapi yang topiknya linear ya, topiknya yang satu arah ya. Maka nanti Anda akan mendapatkan ide yang baru ya. Kalau Anda membaca S3, tentunya yang mahasiswa S2 yang membaca S3 ya, yang mahasiswa S1 baca S2. Pak, nanti bagaimana kalau saya membaca S2 ya? Anak S1 bertanya. Tentu saja diturunkan. Mungkin kan S2 itu cakupan sampelnya lebih luas ya. Kalau mahasiswa S2 membaca S3 boleh ya, untuk melahirkan ide baru ya, tapi terlalu berat ya dikurangi ya, disesuai dengan takaran di S2 maupun di S1. S1 baca S3 bisa enggak? Ya bisa aja kalau Anda kuat membacanya ya. Tapi nanti diturunkan ya, dikurangi, disesuaikan takarannya menurut jenjang yang Anda ambil. Nah saya kira itu saudara-saudara satu jalan ya, yang dapat digunakan ya untuk mengatasi bagaimana kekurangan ide atau ndak ada ide. Karena biasanya mahasiswa begitu, besok mau nulis skripsi apa? Wah belum kepikiran, belum ada ide. Nah itu ya. Nah baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.